Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya. Jadi di video kali ini teman-teman, saya akan memberikan informasi kepada kalian seputaran tentang sebuah website itu bisa mendeteksi apakah kita itu browser kita, Windows yang kita buka, window itu dalam keadaan aktif atau tidak. Tapi sebelum itu, seperti biasa, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk berkunjung ke link private yang saya sediakan ini. Jadi ini adalah berisi link yang tidak saya publikasikan seperti biasa di channel saya. Kemudian di sini juga ada link untuk bergabung di grup Telegram. Jadi silakan kalian bergabung ya. Untuk caranya, bagaimana cara bergabung di grup Telegram ataupun untuk mendownload software atau aplikasi yang ada di sini, sudah saya buatkan tutorialnya ya. Mungkin akan saya simpan di bagian pojok kanan atas ini teman-teman. Jadi silakan kalian bergabung di grup Telegram supaya kita bisa berdiskusi lebih dalam seputaran YouTube dan platform lain yang mirip dengan YouTube. Oke, sebagai pembukaan sampai di sini, mari kita langsung saja ke informasinya. Oke teman-teman, jadi untuk penjelasan apakah fungsi dan pentingnya sebuah website itu mendeteksi aktif atau tidaknya sebuah tab yang kita buka ya, itu nanti kita bisa baca di penjelasan di sini teman-teman ya. Jadi apa sih pentingnya sebuah website itu mengetahui kita lagi aktif atau enggak di tab yang kita lihat itu? Jadi di sini kalian bisa lihat, sometimes we need to check if the current browser tab is active or not. When you open YouTube and watch a movie for a long time in the browser, then the auto screen timeout doesn't work. But when you open Facebook, after some time the screen turns off due to the screen timeout of the device. So how does YouTube know if a tab is active? Jadi intinya teman-teman, bahwa YouTube itu mengetahui ketika kita aktif atau tidak dalam sebuah tab itu ya. Kemudian kalian bisa baca lagi di bawah ini, it lets the developers know if the current tab is currently active or not when the user switch to another tab or minimize the window. Jadi ketika kalian berganti sebuah tab ya, jadi kalian berganti tab ataupun kalian meminimize Windows, maka sebuah website itu ya bisa mengetahui hal tersebut teman-teman ya. Jadi ini perlu kalian ketahui juga. Nah, kemudian kalau kalian pergi ke website marketweb.com ya, kalian bisa lihat di sini, for finding the browser tab is currently active or not, I define two events on. Jadi ada dua, jadi sebenarnya ada script yang ditanamkan di dalam sebuah website teman-teman untuk mendeteksi apakah sebuah tab itu aktif atau tidak. Nah, dibagi menjadi dua ya script tersebut. Nah, yang pertama adalah focus for detecting active state. When this event trigger, I start the timer. Kemudian bagian kedua adalah blur for detecting inactive state, from where I stop the timer by clearing intervals. Jadi untuk bagian fokus ini adalah untuk mendeteksi ketika sebuah tab itu aktif. Nah, ketika script ini mendeteksi sebuah tab itu aktif, maka dia akan men-trigger script tersebut untuk menghitung timernya ya. Jadi untuk menghitung timer. Kemudian untuk bagian blur for detecting inactive ini, jadi ketika sebuah tab itu tidak aktif, maka dia akan men-stop timer yang sudah di set tadi. Jadi ini fungsinya teman-teman, ketika kalian misalnya menonton sebuah iklan ya, katakanlah kalian nonton iklan di YouTube dan kalian tidak berbuat apa-apa, kalian buka 10 tab atau 10 Windows ya, dan kalian tidak melakukan apa-apa ketika iklan itu muncul ya, maka script ini akan bekerja teman-teman. Dan jika misalnya iklan tersebut tidak ada pergerakan, maka ya ini tadi ya, waktu yang di set tadi itu akan menghitung. Berarti kalau seandainya kalian melakukan hal tersebut, maka iklan yang tampil itu ya tidak dihitung teman-teman, karena tidak ada pergerakan atau tidak ada aktivitas ketika kita berkunjung ke sebuah website ya. Dan bisa dibilang bahwa iklan kalian itu akhirnya tidak valid ya, karena tidak ada aktivitas. Nah, kalau kalian lihat di bawah, di sini adalah kode atau script yang dibuat untuk menghitung atau mendeteksi aktif atau tidaknya sebuah tab ya. Nah, untuk script ini bisa bermacam-macam ya, bisa bermacam-macam tergantung developernya. Nah, jadi kalau kita kembali lagi ke di sini ya, geeks4geeks.org ini. Nah, di sini ada script juga yang berbeda dari script yang tadi. Nah, jadi script ini fungsinya kurang lebih sama teman-teman ya, untuk mendeteksi apakah tab itu aktif atau tidak. Kalau tab itu tidak aktif, nah katakanlah seperti yang halaman saya lihat ini ya. Jadi saya tidak melakukan pergerakan apa-apa di sini, misalnya di sini ada iklan. Nah, maka kunjungan kita itu iklan ini tidak dihitung teman-teman, karena tidak ada aktivitas pergerakan ya. Jadi
baik pointernya ini kalian lihat panahnya ini pointer ataupun scroll up dan scroll down ini tidak bekerja atau tidak ada aktivitas, maka ya iklannya bisa dibilang tidak valid ya. Nah, kemudian kalau kalian lihat di bawah di sini ada demonstrasi. Saya coba perbesar ya. Saya coba perbesar biar kalian bisa lihat. Nah, di sini kalian lihat bahwa ketika diklik ya pop-up-nya keluar, kemudian dia pindah tab. Nah, ketika balik lagi pop-up-nya sudah tidak ada. Nah, kita coba lihat lagi. Nah, ini keluar pop-up-nya, dia tab, dan ini, nah ini pop-up-nya sudah hilang. Jadi kalau kalian lihat ya, nah jadi ini adalah satu contoh, satu sampel bahwa misalnya ketika kita berpindah tab, maka yang tab website ini bisa mendeteksinya teman-teman, sehingga pop-up-nya itu bisa hilang. Nah, katakanlah pop-up ini adalah iklan. Nah, maka nanti ketika kita pindah tab, maka iklan ini ya tidak dihitung teman-teman. Jadi karena tadi sudah di set timernya berapa lama kita aktif dan berapa lama kita tidak aktif ya. Oke, ini saya close dulu. Di sini kemudian ini sama juga kodenya. Nah, jadi teman-teman, bagaimana cara kita untuk menghindari yang namanya deteksi aktif atau tidaknya gitu ya. Jadi caranya sangat simpel teman-teman, supaya iklan yang kita tonton itu tidak terhitung invalid ya. Nah, kalian tinggal pergi saja ke Chrome Web Store dan kalian cari yang namanya Always Active Windows, Always Visible. Nah, jadi kalau kalian lihat di bawah di sini ada penjelasannya. Pretend that all browsers windows are active by spoofing the visibility state event and more. Nah, kemudian di sini penjelasannya, this extension protects against web page tracking the activity state of the page. Some websites use this track to only over surface when the tab is active. By installing this extension, a small script is injected into every web page which overrides the document visibility state and document.hidden properties to pretend the tab is always in the active state. Nah, jadi kurang lebih beginilah teman-teman ya. Jadi untuk penggunaan ekstensi sih dia mana tadi? Nah, menginjeksi ada sebuah script yang ditanamkan ya di halaman page itu tadi untuk menggantikan ini tadi kode document.visibility state tadi ya. Kemudian kalau di sini, nah di sini ada dukungan yang diberikan oleh ekstensi ini ya. Yang pertama adalah ini visibility change, jadi dia merubah aktif atau tidaknya tab itu tadi ya, agar web itu tidak bisa mendeteksi. Kemudian di sini kalian bisa lihat, kemudian di sini ada blur. Some websites require the users to keep the tab focus. Jadi artinya ya beberapa website itu menginginkan kita itu tetap aktif di halaman websitenya itu. Nah, jadi dengan ekstensi ini sebuah website itu tidak bisa mendeteksi apakah kita aktif atau tidak di situ. Jadi kalau misalnya kalian mau tinggalkan dulu browser kalian ya bisa gitu ya. Jadi selama ini kalau misalnya kalian malas untuk menunggu ya, karena mungkin iklannya lama ya, kalian malas nunggu, kalian tinggalin. Nah, dengan ekstensi ini kalian tinggalin juga nggak apa-apa ya, nggak masalah. Kemudian, nah yang nomor 5 ini adalah mouse leave ya. Some websites use this method to make sure the user's pointer is inside the window. Nah, jadi beberapa website menggunakan metode ini untuk memastikan bahwa kita sebagai users pointer komputer kita ya, yang ini ya, pointernya ini is inside the window. Jadi selalu aktif di dalam sebuah window. Jadi aktif di dalam halaman websitenya ya. Nah, jadi dengan aktif dengan ekstensi ini ya, walaupun kita misalnya berpindah ke tab yang ini ya, maka halaman ini dia tidak bisa mendeteksi teman-teman. Jadi dengan ekstensi ini dia tetap mendeteksi bahwa pointernya itu tetap ada berada di dalam website ini. Oke? Nanti tinggal kalian install saja teman-teman ya ekstensi ini. Tapi mungkin kalian tidak bisa melihat ekstensi ini bekerja ya, karena dia bekerja di belakang ya, bekerja di background daripada webnya. Jadi kalian pastikan saja ekstensi ini sudah terinstall di browser kalian, maka dia akan menyelesaikan sisanya untuk kalian ya. Oke, saya rasa itu saja teman-teman informasi yang dapat saya bagikan. Semoga kalian dapat memahami apa yang saya sampaikan. Kalau seandainya masih kurang jelas, kalian bisa pergi saja ke halaman Geeks for Geeks ini, how to check if a browser tab is currently active or not. Jadi kalian bisa baca-baca, kemudian bisa ke madkipweb.com juga, sama juga dia untuk mendeteksi browser aktif atau tidak, supaya kalian bisa lebih paham lagi ya. Dan
saya kembali ingin menawarkan kepada teman-teman sekalian yang mungkin baru pertama kali menonton video ini untuk menggunakan VPN yang saya tawarkan teman-teman. Jadi VPN yang saya tawarkan ini adalah VPN yang terbaru ya, dengan memiliki teknologi yang lebih modern dibanding VPN biasa ya. Yang jelas VPN yang saya tawarkan adalah VPN residensial. Nah, meskipun mungkin ada platform lain atau produk lain yang sama-sama residensial, tapi produk yang saya tawarkan ini memiliki teknologi yang lebih modern dibanding VPN atau VPN yang biasa kalian ketahui ya. Jadi saya tawarkan sesuatu yang baru bagi kalian ya, dengan teknologi yang lebih maju. Oke, nanti saya tampilkan di layar untuk harga, rekening dan lain-lainnya. Nanti kalian tinggal bisa DM Telegram saya saja untuk pemesanan ya. Nanti saya pandu untuk bagaimana cara penggunaannya. Oke. Sampai di sini teman-teman, semoga informasi pada kali ini bermanfaat. Saya pamit, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.